Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan Mahdamul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini kita memasuki surah baru dari juz 29. Kita masuk di surah Al-Haqqah. Kita langsung saja. Nama surat ini adalah Al-Haqqah. Nanti kita diskusikan apa yang dimaksud dengan Al-Haqqah. Ada kisah menarik berhubungan dengan surah Al-Haqqah ini. Misalnya seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Umar ibn Khattab, dari Umar ibn Khattab. Umar suatu malam kharajtu, kata Umar, aku keluar ta'arradu li Rasulillah SAW qabla an muslimah, qabla an aslamah, kata dia. Dia suatu malam pergi keluar dari rumahnya untuk melihat Rasulullah SAW sebelum Umar dalam keadaan muslim. Bagian riwayat yang lain bahkan menuturkan Umar biasanya di malam hari mabuk-mabukan, ya, karena itu bagian dari tradisinya orang Arab saat itu. Hampir semua orang yang hidup di negara 4 musim, rata-rata memang minuman keras itu adalah bagian dari kehidupan mereka untuk mendinginkan tubuhnya, terutama di malam yang dingin. Nah, Umar tidak terkecuali. Malam hari itu Umar tidak sedang mabuk, dan sebagian menyatakan diajak temannya. Kalau yang di riwayat Imam Ahmad ini dikabarkan sendiri beliau melihat Rasulullah SAW. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Dan ternyata ketika dia keluar, Rasulullah itu telah mendahului dia menuju Masjidil Haram. Tentu saja belum berubah masjid saat itu, ya, ke Ka'bah. Dan kemudian fakumtu khalfahu, dan aku kemudian, kata dia, berdiri di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sholat. Jadi sebelum turun perintah sholat yang turunnya di Madinah, ya, sebagaimana kita tahu bersama, Rasulullah juga sudah sholat, yang biasanya kita ketahui sholatnya adalah ba'da Isya. Karena itu masih ingat peristiwa rencana pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan di malam hari karena mereka tahu Rasulullah itu kalau di malam hari biasanya keluar nanti sepulang dari ba'da Isya baru itu yang masuk ke rumahnya, dan itu yang direncanakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya untuk membunuh Rasulullah pada waktu itu. Oke. Singkat ceritanya, Rasul kemudian membaca surah Al-Haqqah. Umar berada di belakangnya dalam keadaan masih kafir, dan kata Umar, begitu mendengarkan bacaan surah Al-Haqqah ini, Umar terkagum-kagum. Betapa indahnya, ya, betapa ajaibnya rangkaian Al-Quran Karim ini. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Wama adraka Mal-Haqqah, ila akhirih. Fakultu, maka Umar kemudian berkata, hadza wallahi syair, kata Umar. Ini demi Allah pastilah syair, karena begitu indahnya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Wama adraka Mal-Haqqah, kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Bagi Umar yang memahami bahasa Arab asli ketika sebagaimana dulu Al-Quran diturunkan, itu amat sangat mengagumkan, sehingga keluar kalimat dari bibir Umar Ibn Khattab, hadza wallahi syair. Ini demi Allah pastilah merupakan sebuah syair. Ya, ama qalat Quraisy. Sebagaimana banyak orang menyatakannya, banyak orang menganggapnya, yaitu orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, setelah Umar menyatakan kalimat semacam itu, Rasul membaca Al-Haqqah ayat ke-40. Jadi dia mendengarkan Rasul baca surat Al-Haqqah sampai kemudian ngasih komentar. Lepas selesai berkomentar, Rasul membaca ayat ke-40. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Ini adalah benar-benar merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
utusan yang mulia. Ya, yakni ini ucapannya dari kalamullah dibawa oleh malaikat Jibril yang kemudian diucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa biqauli syair, dan tidaklah ia merupakan ucapan tukang syair. Qalilan ma yu'minun, betapa sedikitnya engkau mengimaninya. Kamu yang terkagum-kagum itu kemudian sampai menyimpulkan syair, kok begitu sedikitnya kamu itu mengimaninya. Umar tentu saja terperanjat. Kenapa? Karena kok bisa tahu ini Muhammad itu apa yang ada di pikiranku. Ya. Maka Umar kemudian menyatakan kahin. Kalau demikian ini ucapannya dukun, kata dia, paranormal. Yang menarik, Rasul kemudian melanjutkan bacaan ayat Qur'annya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini bukan juga merupakan ucapan paranormal atau dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali ya mereka itu mengambil peringatan dari, Masya Allah ya. Nah, terus dilanjutkan dan kalimat tanzilum min rabbil ila akhirih ya. Dan kemudian Umar, sebagaimana yang kita ketahui bersama, menjadi begitu sangat berat hatinya memikirkan itu, karena bagaimana bisa Rasulullah SAW membaca pikiran dan hatinya Umar bin Khattab. Dia terasa berat, nanti Umar kemudian keluar, hendak membunuh Rasulullah, tapi kemudian ada sahabat Nabi yang melihatnya, dan sahabat Nabi ketakutan, jangan sampai nanti Umar melukai Nabi Muhammad SAW, maka dia berusaha untuk mengalihkan perhatian Umar bin Khattab dan menyatakan, wahai Umar, hendak kemana kamu? Kata Umar, aku hendak bunuh Muhammad yang telah menurunkan, membawa ayat-ayat Al-Quran itu yang membuatku merasa berat, ya, membuatku menyusahkanku dan seterusnya, membuat kerusakan, memisahkan antara bapak dan ibu, anak dan orang tua dan seterusnya, keluarga, sehingga dia hendak membunuh Rasulullah SAW. Sahabat Nabi ini kemudian mencoba mengalihkan dengan berkata, wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwa adikmu itu, yaitu Fatimah, itu memeluk agama Islam? Umar kaget, dan Umar kemudian pergi ke rumahnya adiknya Fatimah yang sebagaimana kita lihat bersama, kemudian membaca surat Thaha. Ya, karena itu inilah awal keberislaman Umar bin Khattab, gara-gara surah Al-Haqqah. Fawaqa'al Islam fi qalbi kulla mawqi', kata Umar. Ya. Kemudian Islam itu masuk ke dalam dada. Jadi betapa powerfulnya surat ini kalau kita bayangkan ya. Jadi gara-gara surah ini Umar bin Khattab masuk Islam. Nah sekarang ini gara-gara surat ini semua kebencian, semua penyakit hati, semua kekufuran yang ada di dadanya Umar bin Khattab menjadi hilang semuanya gara-gara surah Al-Haqqah. Nah, mari kita pikirkan nanti kira-kira apa dampak dari surah Al-Haqqah ini terhadap diri kita. Itu yang harus kita pikirkan. Adakah Al-Haqqah nanti juga akan pelan-pelan menghilangkan seluruh penyakit hati kita, penyakit kekufuran, penyakit kesyirikan, penyakit fasik, penyakit semuanya lah yang membuat kita jauh dari Allah SWT, dan justru menambahkan hidayah iman di dalam hati kita. Kita kepinginnya itu dari kajian kita terhadap surah Al-Haqqah. Oke. Mari kita lihat ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Al-Haqqah, kalau kita perhatikan yang pertama berasal dari kata hak. Hak sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, cuman maknanya adalah bukan makna asalnya, ya, bukan makna yang dikaitkan dengan kewajiban. Karena dalam bahasa Indonesia, kita kalau mendengar kata hak, biasanya dikaitkan dengan kewajiban, hak dan kewajiban. Di ayat ini, hak dengan makna generik, mana asalnya. Hak adalah kebenaran atau kenyataan atau realitas sebenarnya maknanya. Ya. Sesuatu yang benar-benar nyata, sesuatu yang benar-benar real, sesuatu yang benar-benar terjadi, itu namanya hak. Ya, benar-benar hak. Oke. Mana yang pertama secara bahasa, kemudian dikasih legatan al menjadi al-haqqah, ya, menjadi al-haq misalnya ya. Ini maknanya menjadi satu-satunya.
satu-satunya realitas, satu-satunya kebenaran, ibaratnya satu-satunya kenyataan yang benar-benar nyata itu adalah itu, al-haqqah. Taknya itu ada juga yang mengaitkan sebagai masdar marrah, tapi fungsinya adalah sekali lagi untuk menunjukkan inilah kenyataan yang paling terbesar, ibaratnya gitu. Inilah realitas yang paling real nanti. Inilah kenyataan yang paling nyata. Kira-kira begitu. Ini. Kalau kita renungkan ya di apapun saja ini, realitas itu sebenarnya kan semuanya punya tujuan akhirnya. Misalnya tumbuhan, hewan, binatang, matahari, rembulan, semuanya itu diciptakan oleh Allah, ya, dan kemudian dia punya terakhirnya, ngapain dia, ujungnya. Nah, semua ini kalau kita pikirkan, semua ciptaan Allah itu adalah tanda kekuasaan Allah SWT yang pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah SWT. Ya, yang bernama Yaumul Qiyamah. Nah, hari di mana seluruh kenyataan itu kemudian hancur, ya, namanya Al-Haqqah. Itu secara bahasa dulu. Secara bahasa. Jadi disebut Al-Haqqah karena dia merupakan seakan-akan itulah kenyataan yang paling hakiki. Itu kehancuran ini. Karena sebenarnya semuanya akan menuju kepada kehancuran. Manusia hidup 70-80 tahun, setelah itu mati ujungnya. Pisang, pohon pisang setelah berbuah mati. Semuanya nanti berakhir dengan mati, mati semua berakhir dengan kehancuran. Seakan-akan untuk menunjukkan bahwa itulah realitasnya sebenarnya. Realitas yang ada ini sebenarnya semuanya nanti akan hancur. Ya benar, dari kehancuran itulah yang seakan-akan menunjukkan inti dari realitas tersebut. Namanya al-haqqah. Oke, secara kebahasaan. Mari kita lihat bagaimana tafsir bil ma'thur menjelaskan kepada kita apa makna al-haqqah. Yang pertama. Oke, al-haqqah menurut Ibnu Abbas adalah min asma'i yaumil qiyamah. Sebagian atau salah satu dari nama hari kiamat. Jadi nama hari kiamat itu salah satunya adalah al-haqqah, sesuatu yang paling nyata. Nah, ini menarik ya, pendapat Ibnu Abbas ini kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan surah yang pernah kita kaji, An-Naba misalnya, itu kan menarik. Misalnya apa namanya, surat An-Naba diawali dengan apa namanya, ya apa, anin nabail azim alladzi fihi mukhtalifun. Ya. Jadi orang Quraisy itu saling berbantah-bantahan tentang An-Naba al-Azim. An-Naba al-Azim. Oke, al-Azim. Sebentar. Dari kata amma yatasa alun anin naba'il azim. Kalau kita perhatikan. Oke. Setelah itu Allah, saya singkatkan saja, menggunakan kalimat kalla karena nanti ada kaitannya dengan al-haqqah. Oke. Begitu Nabi Muhammad menjadi nabi, ya, salah satu pesan utamanya selain mengajarkan tentang tauhid adalah mengajarkan tentang yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah itu nama lainnya adalah hari di mana kita akan dibangkitkan dari kuburan dan kemudian menghadap kepada Allah SWT. Itu adalah An-Naba. Jadi berita An-Naba adalah berita yang sangat besar, penting, yang sangat besar, penting, dan relevan buat kita, punya kaitan dengan hidup kita, relevan dengan manusia, dengan kita, itu namanya An-Naba. Jadi sebentar. Oke. Jadi An-Naba itu adalah berita yang sangat besar, penting, dan relevan buat kita karena berkenaan dengan diri kita. Pada konteks surat An-Naba itu adalah Yaumul Qiyamah. Nah, orang Quraisy sebenarnya sudah punya keyakinan terhadap Tuhan. Mereka bukan orang ateis, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya, cuman mereka melakukan kesyirikan kan gitu. Tetapi yang menarik, ada hal lain yang mereka tidak percaya, yaitu adalah
bahwa setelah kita mati, nanti kita akan dibangkitkan, dan nanti akan ada yaumul kiamah, di mana kita semuanya akan mempertanggungjawabkan semua. Sehingga begitu Nabi mengingatkan itu, mengingatkan tentang yaumul ba'ats, mengingatkan tentang yaumul kiamah, mereka itu tidak percaya dan bahkan menjadi debat. Sebagian ada yang mempercayai, sebagian ada yang tidak mempercayai, dan ibarat sekarang itu menjadi membaca isu nasional yang semua orang berbantah-bantahan. Apakah memang ada yaumul kiamah itu atau tidak, dan seterusnya. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surat An-Naba. Amma yatasa'alun, ya, dari sesuatu, ya, dari apa mereka ini saling yatasa'alun, saling bertanya satu sama lain, saling berargumentasi satu sama lain, saling berdebat satu sama lain. Ya, debat yang tidak ada juntrungannya, tidak bisa, tidak ada itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentang apa kata Al-Quran? Anin naba'il azim. Tentang berita yang sangat besar, yang sangat penting, ya, dan itu relevan buat kita. Nah, seperti begini. Apakah layak sebenarnya? Kemudian Al-Quran menghargai mereka setelah menyatakan mereka ini berdebat, berargumentasi, saling bertanya tentang yaumul kiamah. Al-Quran menyatakan, kalla, stop, kata Allah SWT. Sekali-kali tidak, mereka ada yang menyangka tidak ada kiamat itu, tidak ada, dan segala macam. Terus Allah SWT menyatakan, kalla, sama sekali apa yang kamu omongkan itu salah. Sama sekali apa yang kamu diskusikan itu salah. Ya, tidak ada benarnya kamu itu, stop bicara nonsen. Kira-kira begitu. Kenapa? Yang pertama kalau kita pikirkan, yaumul kiamah itu bukan untuk didiskusikan. Seperti kalau kita diskusi, apakah layak kita menyatakan bahwa kita ini mati atau tidak? Ya tidak mungkin lah, semua manusia akan mati. Terus ngapain kita saling berdebat, bertanya apakah kita mati atau tidak, dan segala macam. Nah, Allah itu subhanahu wa ta'ala menggambarkan yaumul kiamah, menggambarkan kebangkitan kita itu seperti kematian kita itu, kepastiannya. Sehingga mestinya tidak perlu ada yatasa'alu. Semestinya tidak perlu ada saling berbantah-bantahan, saling berargumentasi terhadap apa? Yaumul kiamah. Kenapa? Karena dia sudah merupakan kepastian. Nah, karena itu disebut dengan al-haqqah. Dia realitas yang paling real. Sebagaimana Al-Quran menyebut, misalnya, kematian itu juga realitas yang paling real. Al-Quran menyatakan, u'budullah, ya. Hatta, misalnya, kita menyembah Allah, hatta atana al-yakin. Ya. Kita disuruh menyembah Allah, hatta, kata Al-Quran, atana al-yakin. Apa al-yakin itu? Ay al-maut. Yang dimaksud dengan al-yakin itu adalah kematian kita. Keyakinan itu. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang membuat kita lebih yakin melebihi kematian. Coba kalau kita renungkan, apakah kita besok akan hidup? Kita belum tentu tahu. Ya, apakah besok kita akan dapat pekerjaan? Kita juga belum tahu. Apakah anak kita besok akan taat sama kita? Kita juga belum bisa tahu, memastikan. Tapi kalau kita tanya, apakah kita akan mati? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang menyatakan, tidak, saya akan hidup terus. Tidak ada. Karena itu kematian itu adalah keyakinan yang paling kita yakini. Tidak ada orang yang meragukan bahwa dirinya akan mati. Karena itu kata Al-Quran, sembahlah Allah, wa'budullah. Ya. Sampai kapan? Hatta atanal yakin. Sampai maut mendatangi. Nah, kalau kematian saja disebut dengan al-yakin di dalam Al-Quran, karena dia merupakan sesuatu yang memang tidak mungkin terbantahkan, maka Allah menamai yaumul kiamah itu dengan al-haqqah, gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia merupakan kenyataan yang paling nyata, realitas yang paling real, yang tidak bisa dibantah. Seperti kita membantah kematian. Orang gila saja yang tidak percaya pada kematian. Sebagaimana al-haqqah, Masya Allah. Itulah makna pertama. Jadi al-haqqah maknanya Ibnu Abbas adalah min asma'i yaumil kiamah. Yang kedua, al-haqqah bermakna as-sa'ah. Ya, yaitu hari kiamat, as-sa'ah, waktu. Ya. Seakan-akan seluruh waktu itu bagi kita manusia, ujungnya adalah menunggu as-sa'ah, the real time. Yang benar-benar waktu itu yang nanti yaumul kiamah. Karena sebenarnya sama lah orang sekolah itu loh. Kayak kita kalau sekolah atau kalau kita lagi kuliah, yang benar-benar sebenarnya seperti benar-benar hari itu kan waktu kita ujian skripsi. Wah, itu sah, Ustaz. Kira-kira kayak begitu.
Itulah al-haqqah yang paling real. Sama, seakan-akan kehidupan ini ujungnya adalah yaumul qiyamah. Sehingga disebut dengan al-haqqah. Makna yang kedua adalah as-sa'ah. Itulah waktu. Itulah yaumul qiyamah. Ya. Oke, yang ketiga. Yang dimaksud dengan al-haqqah adalah ma haqqa minal wa'di wal wa'id fi hudulih. Ya, apa saja yang nanti terrealisir dari janji dan ancaman Allah SWT. Jadi sekarang ini kan Allah menjanjikan kalau kita melakukan perbuatan amal soleh akan dapat balas segini. Kalau nanti melakukan kejelekan dibalas dengan siksa begini dan seterusnya. Tapi al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman itu kan belum terrealisasi saat ini. Kalaupun ada terrealisasi, itu masih siksa yang kecil, kata Al-Quran Karim, atau siksa yang lebih dekat. Azabul adna, dunal azabil akbar, kata Al-Quran. Belum, siksa sesungguhnya nanti, yaumul akhir. Realisasi dari atau kenyataan dari janji dan ancaman itulah yang dimaksud dengan al-haqqah. Itu maksud. Berikutnya, apa yang maksud al-haqqah? Al-qiyamah alladhi yustahaqqu fiha al-wa'du wal-wa'id. Yang terakhir, kiamat itu al-haqqah adalah hari kiamat. Kenapa? Karena nanti yaitu terrealisasinya janji dan ancaman. Semua orang akan mendapatkan. Siapa yang dulu melakukan kebaikan dapat apa yang dijanjikan, siapa yang mendapatkan keburukan ya dia mendapatkan, lakukan keburukan dia mendapatkan apa yang dulu dia ancamkan. Ya, Masya Allah. Itu makna dari kata al-haqqah. Ayat ini diawali dengan kalimat yang powerful untuk memikirkan kepada kita al-haqqah. Bagi orang Arab dulu nggak tahu apa al-haqqah itu. Sehingga itu meminta mereka untuk berpikir. Dia tahu al-haq itu kenyataan. Al-haq itu kebenaran. Tapi ketika Allah menyatakan satu-satunya kebenaran, satu-satunya kenyataan, satu-satunya realitas yang mestinya kamu mikir benar. Ya, Al-Quran menyatakan, maka itu membuat apa? Membuat kesadaran orang Quraisy saat itu, membuat jantungnya orang Quraisy itu berdebar-debar. Al-haqqah misalnya. Apa ini al-haqqah ini? Dan itu pasti membuat mereka tanda tanya. Karena itu ayat selanjutnya Al-Quran menyatakan, mal-haqqah. Apakah al-haq itu? Diulang lagi, ya, kata al-haqqah tadi diulang lagi dengan menggunakan kata ma, ya, tujuannya untuk apa? Tafkhiman li amriha, ta'dhiman li sya'niha. Ini untuk memagnifying atau untuk mengagumkan keadaannya. Ini bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang penting. Kita ini kalau sesuatu yang penting, ya, atau sangat penting apalagi, maka kita akan mengulangi. Ingat-ingat yo, Mbak, tadi yo, ingat-ingat yo. Kita ini kalau misalnya ada orang datang ke rumah kita nasihati sesuatu yang penting, soalnya pulang, tolong Pak ya, diingat-ingat ya. Diulang lagi kita ngomong, temen loh Pak, sungguh loh Pak, diulangnya, ingat-ingat Pak misalnya. Kenapa? Karena kita menganggap pesan kita itu amat sangat penting. Kalau sesuatu yang penting itu diulang untuk menunjukkan keagungan dari perkara tersebut. Karena itu Al-Quran mengurang al-haqqah, mal-haqqah. Ya, karena ini perkara yang sangat agung, karena ini urusan yang sangat penting. Karena itu Al-Quran mengulanginya, karena untuk menunjukkan pentingnya ini. Al-haqqah masih diulang lagi oleh Al-Quran Karim sampai 3 kali. Wama adraka mal-haqqah, kata Al-Quran Karim. Wama adraka al-haqqah. Dan dengan cara pengetahuan yang bagaimana kamu bisa mengetahui apakah al-haqqah. Ya nggak bisa, wong kita nggak pernah tahu apa itu al-haqqah. Sama lah kita ini dijelaskan dengan sesuatu yang kita belum pernah tahu. Maka dengan ilmu apapun, dengan pengetahuan apapun, orang tidak akan mengetahui hakikat al-haqqah. Dan menarik Al-Quran itu, kalau kadang-kadang menggunakan ya, menggunakan adraka, wama adraka, yang pertama, kadang Al-Quran menggunakan wama yudrika. Wama yudrika. Bedanya penggunaannya dalam Al-Quran, kalau Al-Quran menggunakan ma adraka, nanti Allah yang akan memberitahu apa itu. Karena ilmu pengetahuan kita tidak mungkin akan bisa menyampaikan kita kepada hakikat al-haqqah, al-qiyamah, as-sa'ah. Nggak akan tahu. Karena itu peristiwa di luar nalar kita. Kita nggak bisa, ya kita bisa
meyakinkan diri kita bahwa akan ada yaumul kiamah. Tapi bagaimana yaumul kiamah itu, kayak apa, tidak bisa. Itu harus datang informasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menggunakan kalimat wama adraka. Tetapi kalau Al-Quran menggunakan wama yudrika, itu berarti informasinya selain kita tidak akan punya cara untuk bisa mengetahui secara pasti, dan Allah juga tidak memberitahu. Itu bedanya. Jadi kalau menggunakan ma adraka, kita memang tidak akan pernah bisa tahu, tapi oleh Allah kemudian dikasih pemberitahuannya. Sementara kalau wama yudrika, itu kita juga tidak akan pernah bisa tahu, tapi oleh Allah ditutup dan dikasih tahu. Itu kira-kira. Jadi perbedaan antara penggunaan ma adraka dengan wama yudrika. Misalnya Al-Quran menyatakan wama yudrika la'allahu yazzakka. Ya. Dan apakah engkau tahu? Ya, siapa memang yang mau mensucikan dirinya? Orang inikah datang mensucikan diri atau orang itu? Tidak ada yang tahu hatinya orang. Karena itu Al-Quran menyatakan wama yudrika la'allahu yazzakka. Masya Allah. Tapi kalau ma adraka nanti akan dikasih ya sedikit informasi dikasih oleh Allah. Seperti wama adraka ma lailatul qadr. Ya, apakah kamu tahu apakah sesungguhnya Lailatul Qadar itu dikasih tahu oleh Al-Quran Karim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah sekarang kita juga sama, diawali dengan kalimat al-haqqah. Ya, mal-haqqah. Terus wama adraka mal haqqah. Baru kemudian diikuti dengan kalimat adzabat samudu wa adum bil qari'ah. Sebelum masuk ke sana, saya ingatkan berkali-kali Al-Quran itu mengingatkan kepada kita, ini banyak sekali kita jumpai dalam Al-Quran nanti ya, untuk kita ingatkan lagi, 3 sumber hidayah. 3 sumber hidayah yang diberikan Allah kepada umat manusia, dan mestinya kita juga mencarinya melalui 3 sumber ini. Ya, kalau kita ingin mencari hidayah, ya, petunjuk dari Allah SWT, di dalam Al-Quran petunjuk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dari arah atas, yaitu Al-Quranul Karim. Yang pertama, ini petunjuk yang Allah berikan dari arah atas. Yang kedua dari arah depan, apa saja yang ada di atas kita, yang ada di depan kita, ya, yang ini nanti melahirkan apa, atau biasa disebut dengan ayat kauniyah, atau hari ini kita sebut misalnya sebagai IPA dan IPS, katakanlah. Yang ketiga adalah dari arah belakang. Ya, biasanya hari ini kita sebut sebagai juga ayat kauniyah, tapi biasanya kita sebut sebagai juga ayat Allah ini, tapi biasanya kita sebut dengan sejarah, ya, atau ilmu-ilmu tentang kemanusiaan, atau dalam bahasa modern sekarang kita sebut dengan humanities. Jadi kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim itu mengingatkan kepada kita 3-tiganya ini harus kita pelajari. Dan nggak apa-apa kalau nanti anak kita memilih salah satu di antaranya sebagai bidang profesinya. Karena 3-tiganya ini di-encourage oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama, dari atas itu Al-Quranul Karim. Yang kedua, dari depan kita. Ayat-ayat kauniyah, matahari, rembulan, semuanya lah. Ya, ini yang nanti melahirkan fisika, kimia, biologi, engineering, kedokteran, dan termasuk ilmu IPS yang dilihat bagaimana orang bekerja, bagaimana memanajemen konflik, bagaimana membuat negara yang baik, bagaimana politik, dan segala macamnya. Ini juga ayat-ayat Allah yang dari depan. Yang dari belakang, sejarah. Ini berkenaan dengan umat masa lalu, ya, tentang kemanusiaan, bagaimana, dan seterusnya. Atau biasanya dalam Al-Quran disebut dengan sunan mangqablana, tradisi orang-orang sebelum kita, kebiasaan orang-orang sebelum kita. Ini semuanya diperintahkan oleh Al-Quran untuk kita pelajari. Nah, sekarang ayat ini diawali dengan al-haqqah, mal-haqqah, ma adraka mal-haqqah. Ini informasi dari mana? Dari sini tentu saja. Dari atas. Kita dikasih tahu bahwa alam semesta ini ada ujungnya. Sebagaimana kemarin kita diskusikan,
bahwa semua yang berasal dari alam amr itu bersifat kekal, tapi semua yang berasal di alam khalq pasti dia akan fana. Nah, kita diingatkan bahwa oleh Al-Quranul Karim semua ciptaan Allah, makhluk ini ujungnya nanti akan fana. Akan fana. Nah, ini informasi dari apa? Dari Al-Quranul Karim. Semua ada waktunya. Ibaratnya semua ada timingnya. Alam juga. Jadi yang ada timingnya itu semua makhluk. Ya. Semua makhluk itu ada waktunya untuk fana. Karena semuanya fana. Ya. Kullu man 'alaiha fan, kata Al-Quran. Kullu man 'alaiha fan. Ya, kata Al-Quran di surah Rahman. Kullu man, semua manusia 'alaiha fan. Semuanya nanti akan binasa. Makhluk semua akan binasa. Nah, dari sini kita itu diingatkan ya melalui Al-Quran Karim termasuk juga alam semesta ini. Termasuk dunia ini. Ternyata dunia itu juga nanti juga akan, atau katakanlah alam ini, alam semesta ini juga nanti akan fana. Nah, itu yang disebut dengan al-haqqah. Ini tadi yang disebut dengan al-haqqah menurut Al-Quranul Karim. Nah, ini informasi yang kita dapatkan dari dari atas ya, dari atas karena kita mengkajinya melalui Al-Qur'anul Karim. Tapi setelah itu lihat, setelah Allah meminta mengajari kita hidayah melalui atas, yang berikut ayat itu menunjukkan kita ke sini. Sekarang kita disuruh menggali ayat-ayat Allah yang berasal dari masa silam. Ya, dan itu boleh. Makanya kalau ada anak kita ngambil jurusan sejarah misalnya, atau ngambil jurusan katakanlah apalah ya arkeologi misalnya, enggak apa-apa karena itu juga bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ujungnya sama, apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an, dari arah IPA IPS, dari humanities, dari belakang depan atas, sebenarnya semuanya sama karena semuanya berasal dari Allah yang satu. Ya, itu yang disebut nanti oleh Ismail Roji Faruqi, orang Palestina itu, Profesor Roji Faruqi sebut sebagai apa? Tauhidik prinsipal, kata dia. Atau prinsip ketauhidan. Karena semuanya mestinya tidak boleh berbeda kalau menurut Roji Faruqi. Jadi mestinya baik yang kita dapatkan dari Al-Quran, ilmu yang kita dapatin dari Al-Quran, atau yang kita dapatin dari arah depan atau arah belakang, mestinya semuanya bersatu, tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Karena semuanya diikat oleh prinsip tauhid. Kenapa? Karena sumbernya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ayat berikutnya Allah mengingatkan kita setelah diingatkan tentang alam semesta ini semuanya nanti akan hancur. Sekarang kita dilihat. Lihatlah sekarang bukan hanya dirimu yang sudah konkret kalau kamu pasti akan mati. Lihat sekarang umat manusia, satu negeri, ya, satu bangsa, agar kamu bisa mengambil pelajaran. Mereka yang menyangka tidak akan pernah hancur, ujungnya juga akan hancur. Semuanya juga akan hancur. Kalau kita renungkan, mana itu sekarang? Misalnya Mesopotamia, mana Babilonia, mana Persia, mana Romawi sekarang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, karena itu kita diminta untuk belajar menurut Al-Quranul Karim, agar kita melihat ke masa yang lalu itu. Untuk mengambil pelajarannya, diperintahkan oleh Al-Quran bahkan agar kita ini mau pergi ya fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, kata Al-Qur'an Karim ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an bahkan kata Allah SWT, sunnatullah fil ladzina khalau min qabl ya walan tajida li sunnatillahi qad khalat min qablikum sunanun, kata Al-Qur'an surat Al-Imran ya, qad khalat sunanum min qablikum, telah berlalu ya, apa yang berlalu? Sunanum min qablikum, tradisi-tradisi, amal perbuatan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Siru fil ardh, travel, ya, tidak apa-apa, pergi ke mana saja. Tujuannya untuk apa? Ngelihat bagaimana
umat terdahulu membangun peradaban, bagaimana orang-orang bikin peradaban, yang juga ujungnya nanti juga hancur. Dan kemudian kita diminta apa? Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Suruh analisis bagaimana akibat dari mereka yang berdusta. Mari kita lihat sekarang, Allah mengingatkan tentang yang pertama, yaumul qiyamah. Nanti kita diskusikan di akhir ya. Jadi pertama diingatkan untuk orang Quraisy, ini sepakat para mufassirin, ayat surah Al-Haqqah ini surah awal-awal Nabi berdakwah di Mekah. Mereka sudah mulai menentang, tapi belum melakukan hal-hal yang sarkastik dan tiranik, ya seperti misalnya membunuh, nyakitin. Nah, ini masih awal-awal, sehingga masih mereka ini mendebat, kayak gitu-gitulah, nggak mempercayai, tapi belum sampai bersifat tirani. Nah, nanti kita ingatkan bagaimana caranya Al-Quran mengingatkan manusia di awal. Satu, diingatkan tentang hari akhir, yang kedua diingatin tentang nasib orang-orang terdahulu yang menolak Nabi, kemudian bersikap zalim dan seterusnya. Mari kita lihat, kadzabat, berdusta, Samudu, kaum Samud, Wa'ad dan Adil Qari'ah. Qari'ah adalah nama lain juga dari kiamat. Jadi sudah ada dua nama di sini untuk merujuk kepada hal yang sama, yaitu hari kiamat. Yang pertama disebut dengan Al-Haqqah, yang kedua disebut dengan Al-Qari'ah. Mereka ini mendustakan Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah itu? Qara'a itu sebenarnya mengetuk. Jadi tapi gini, ketukan yang tidak kita sangka-sangka. Misalnya kalau kita punya rumah, terus kemudian malam-malam jam 2 pagi atau jam 1 malam, kemudian ada orang mengetuk rumah kita, tamu tidak diundang, tiba-tiba dengan suara yang keras dan kita terkejut ketakutan, namanya qara'. Qara' al-bab misalnya, ya, orang memukul pintu, ketuk pintu. Nah, al-qari'ah itu dirujukan begitu. Jadi ketukan yang sangat dahsyat yang membuat kita ketakutan. Ya, kalau ada yang ngetuk pintu rumah kita jam 2 pagi dan kita nggak tahu, ya kita ketakutan dong. Karena itu kita kira mungkin wah ini begal, mungkin ini pencuri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan Al-Qari'ah. Kenapa? Karena nanti yaumul qiyamah itu kejadiannya adalah kita akan mendengar suara dentuman yang memekakkan telinga. Itu disebut dengan Al-Qari'ah, yang membuat semua orang kemudian ketakutan, yang digambarkan Al-Quran, tadzalu kullu murdi'atin ya amma arda'at wa tadau kullu hadati hamlin, misalnya, dan seterusnya, ya. Orang yang hamil kemudian keguguran, ya, semua orang ketakutan, kebingungan, ya. Orang jalan sempoyong, kamu kira mereka ini sedang mabuk padahal dia tidak mabuk, ya. Ya, wa mahum, tapi dia adalah ketakutan yaumul qiyamahnya itu. Ya, Masya Allah. Itu gambaran yang disebut oleh Al-Quran dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Jadi sekarang kita disuruh mengaca kepada dua kaum. Nanti ada 4 kaumnya, ya. 1 Samud, 2 Ad, 3 Fir'aun, satunya Mu'tafikat. Ya. Al-Mu'tafikat. Oke. Jadi ada 4, ya. Contoh yang kita diminta untuk mengambil pelajaran agar kemudian kita mendapatkan hidayah Allah SWT. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, agar kita kemudian tidak menjadi seperti orang Quraisy tadi yang menolak dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kaum Samud itu nanti tinggalnya dikenal dengan Al-Hijr atau Madain Soleh istilahnya, ya. Tempatnya masuk sekarang ke Saudi Arabia Selatan kalau gitu, antara Syam dan Hijaz sebenarnya awalnya, tapi sekarang sudah masuk wilayah Saudi Arabia dan boleh untuk mengunjungi di sana, ya, mengunjungi Madain Soleh istilahnya, yang orangnya rumah-rumahnya dari batu-batu itu, yang gunung yang dibor itu, ya, itu namanya kaum Samud. Yang kedua adalah Ad. Ad itu adalah juga tempatnya namanya Ahqaf, ya. Ini daerah yang sandy, daerah berpasir, windy, bahkan katanya berangin, ya. Di daerah antara Oman dan Hadramaut, Yaman kalau sekarang, ya. Oman dan Yaman.
bahkan menyatakan lebih close ke Yaman, karena sampai sekarang misalnya kuburannya Nabi Hud masih kita jumpai berada di Yaman. Oke, nanti kita akan melihat ke sini ya, bagaimana dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu Al-Qari'ah. Qari'ah adalah anna qara'at bisautin ya, seperti ya suara yang keras ya. Seperti apa ya? Bulan dan seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sama jelas dengan yang tadi dijelaskan. Oke, kita kemudian fa'amma samudu fa'uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud fa'uhliku maka dihancurkan mereka ini kaum Samud bitaghiyah. Kaum Samud dihancurkan dengan taghiyah. Apa taghiyah itu? Taghiyah ada 5 pendapat. Yang pertama soihah, suara yang sangat keras. Jadi nanti kaum Samud dihancurkan dengan suara yang sangat keras sekali. Jadi menarik ya, mereka kemudian bergelimpangan semuanya, mati semuanya. Jadi dihancurkan dengan suara yang keras. Kita ini kadang-kadang sering berpikir, kalau orang memaksiati Allah, melanggar perintah Allah, terus bagaimana cara Allah menghukumnya? Kenapa kok tidak ada hukuman dan seterusnya? Bagi Allah itu terlalu mudah untuk menghancurkan. Apa saja bisa menjadi tentaranya Allah. Angin bisa menjadi tentaranya Allah. Petir bisa menjadi tentaranya Allah. Burung bisa menjadi tentaranya Allah. Tidak harus manusia, tidak harus, dan seterusnya. Seperti kaumnya Nabi Samud, dihancurkan oleh Allah dengan suara yang keras. Ya, suara yang keras. Wallahu a'lam. Ya, kayak apa itu? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya. Tapi soihah, ya, suara yang sangat keras. Ya, atau so'iqah, samalah. Dia dihancurkan dengan bunyi yang sangat memekakkan telinga. Ya, atau mereka dihancurkan dengan taghiyah, maksudnya semua amal perbuatan mereka yang melanggar batas. Jadi terambil dari kata togha, ya, taghiyah diartikan dengan bidzunub, yaitu mereka dihancurkan dengan dosa-dosa mereka sendiri yang mereka lakukan, pelanggaran mereka sendiri terhadap aturan Allah SWT. Di makna ketiga dan empat sama ya, bidzunub ai bitughyanihim, ya, dengan pelampuan batas mereka. Ya, karena sudah terlampau banyak kemaksiatan yang mereka lakukan. Oke. An-taghiyah, apa yang dimaksud dengan taghiyah di sini adalah akhirun naqah. Itu orang yang menggal ya, yang membunuh unta betinanya Nabi Saleh ya, yang mengerat-erat itu. Aqara yaitu nanti ingin beleknya itu misalnya mulai dari kakinya, di darahnya dikeluarin dan seterusnya ya. Silat-silat itu yang disebut dengan aqaruha nanti di dalam surah apa namanya fadamdama alaihim rabbuhum laki. Nanti kita akan ke sana. Saya bacakan dulu seterusnya. Wa amma adun, adakum kaum Ad fa uhliku, maka mereka dihancurkan dirihin sorsorin atiyah, dengan angin ya, yang sangat kencang, yang sangat dingin. Masya Allah. Sangat kencang dan dingin. Yang nanti mereka sampai hancur semuanya. Ya. Jadi apa yang disebut dengan sorsorin itu? Rih al-baridah. Angin yang sangat dingin. Ya, air yang sangat dingin dari kata as-sorri. As-sorru itu al-bardu. Hanya sangat dingin. Atau sorsorin atiyah maksudnya adalah asyadidatus syaud. Jadi syadidatus syaud, suara yang sangat keras ya. Jadi angin puting beliung katakanlah, api dingin sekali. Ya, dingin sekali. Dan itu berapa lama? Nanti Al-Qur'an menggambarkannya 7 hari, 7 malam, 8 hari ya. Yang kemudian tidak tersisa sedikit. Orang bergelimpangan mati semuanya. Allati la tabqa ya. Tidak tersisa kemudian habis semuanya. Habis semuanya. Oke. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma. Ya. Itu mereka semuanya ditundukkan ya. Dengan apa? Angin yang puting beliung tadi berapa lama? 7 malam sampai 8 hari terus menerus hempas oleh angin tornado puting beliung yang sangat dingin. Yang sampai kemudian itu
mereka semuanya tumbang dan mati semuanya. Ya, selama 7 hari, 8 malam. Ada yang mengatakan diawali dari hari Ahad, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Oke, dan itu terus menerus mutatabiat, husuman mutatabiat. Ya, berlangsung terus menerus. Bayangin dihancurkan dengan angin puting beliung yang dingin 7 malam 8 hari secara berturut-turut. Husuman ay mutatabiat. Masya Allah. Menakutkan ya, menakutkan sekali. Fatarul qaum fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dan kamu melihat mereka itu seperti kalau kita nonton, kalau kita lihat pohon kurma yang kemudian mengering, lapuk, di dalamnya sudah tidak ada apa-apa, kosong dia, lalu kemudian lemah, kemudian dihancur, kemudian tumbang karena saking hancurnya sudah dalamnya. Jadi proses penghancuran kaum Tsamud itu semacam itu, masya Allah. Kalau kita perhatikan ya, fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti itu, seperti batang kurma yang kemudian terjungkal, jatuh karena sudah kosong isinya. Ya, karena tadi lemah. Sekarang mari kita detailkan sedikit tentang kaum Ad dan Samud ya, untuk menguatkan kita kenapa kita disuruh ambil ibrah, ngambil pelajaran dari sana, baru nanti kita ulang lagi dari atas kira-kira apa fungsinya, kenapa kok habis cerita tentang Al-Haqqah kemudian kita dibawa pada 4 kisah umat terdahulu yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa kita kok dibawa sekarang ke kaum Ad dan Samud seperti tadi yang kita jelaskan ya, bahwa tujuannya adalah semuanya untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Karena Quran lagi-lagi adalah kitab hidayah. Petunjuk Al-Quran juga harus diarahkan untuk mendapatkan hidayah. Nomor 1. Nomor 2, karena ilmunya Allah SWT itu dalam yang kita bisa lihat dari perbuatannya, itu merupakan ayat Allah. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang berlaku di alam semesta, yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada hukum yang kita kenal sebagai hukum alam, ya kita menyebut sebagai natural law, ada hukum, jadi kalau misalnya ya, jadi ayat Allah itu kalau kita mudahkan, bisa kita lihat dalam seperti tadi ya, ada ayat Allah yang di Al-Quran, ya, dengan ayat qauliyah, ada ayat Allah yang tidak di Al-Quran, tapi yang kita dapat tadi di depan dan di belakang. Ya, kalau yang di depan biasanya disebut dengan natural law biasanya. Ya, kita sebut sebagai hukum alam. Ya, makanya lahir fisika, lahir biologi, dan segala macamnya. Yang kedua, ada hukum yang berlaku di masyarakat. Ini ilmu IPS. Biasanya kita sebut sebagai sosial atau moral law misalnya. Ya, hukum sosial yang juga berlaku sama. Jadi kalau hukum Al-Qur'an itu juga kita tidak ada keraguan di dalamnya, sama. Kita ini kalau mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di alam atau dalam kehidupan, juga akhirnya menemukan aturan-aturan, ya, prinsip-prinsip, rumus-rumus, ya. Tapi kalau itu tetap sebagaimana di sini tetap nggak pernah berubah. Misalnya hukum gravitasi yang nggak pernah berubah dari dulu. Ya, hukum sosial juga sama. Nah, Quran itu mengingatkan kita, kata Al-Quran, sunnatullah, sunnat Allah fil ladzina khalu min. Ya, orang-orang terdahulu, ada kaum Samud, kaum Ad, dan semuanya yang telah berlalu. Yang telah dilakukan, yang telah berlalu oleh umat terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdilah. Dan sunnah ya Allah itu tidak akan pernah ada perubahan. Kenapa? Karena kalau tidak ada perubahan, berarti kita bisa mempelajarinya. Nah, kalau berubah terus, ya bagaimana kita bisa menentukan rumusnya?
Karena itu penting mempelajari umat terdahulu. Tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan hikmahnya, terus bagaimana membangun negeri, bagaimana membangkitkan negeri, bagaimana membangkitkan masyarakat, dan seterusnya. Apa yang membuat kehancuran di masyarakat. Karena itu tidak akan pernah berubah hukumnya. Yang disebut dengan social and moral law. Oke. Quran misalnya juga menyuruh kita bahkan untuk belajar. Qalat min qablikum. Sungguh telah berlalu ya, sebelum kalian semuanya. Apa? Sunanun, tradisi, kebiasaan, ya, custom dari umat-umat terdahulu. Karena itu fasiru fil ard. Berangkatlah, berjalanlah, travellah di muka bumi ini. Melihat orang Amerika, melihat orang Rusia, melihat orang Arab, dan segala macamnya. Satu, memang kita diperintah untuk traveling. Ya. Tapi ini jangan dijadikan alasan nanti ya, untuk traveling. Kata Ustaz Yahya, traveling itu bagian ajaran agama, Ustaz. Iya benar, tapi tidak hanya traveling saja. Perhatikan, untuk apa kita traveling? Pengzuru, kayak kita traveling, pastikan ini agar kita menjadi penilai pahala dan mengikuti Al-Quranul Karim. Pengzuru, analisislah, perhatikanlah. Ya, camkan, disuruh analisis kalau jalan mikir-mikir. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan dari para pendusta dalam agama ini. Itu yang mau kita lihat kalau kita melakukan traveling kemana dan segala macamnya. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu juga memenuhi perintah. Ya, itu poinnya. Tujuannya itu. Oke. Sekarang kita lihat ya, ada dua kaum yang fase pertama ini ya, yang dijelasin Al-Quran Karim. Yang pertama adalah kaumnya Nabi Hud. Oke. Kaum Nabi Hud ini menarik. Hud ini ada banyak perbedaan di kalangan para ulama tafsir dan sejarawan. Tapi ini yang paling disepakati ya, Nabi Hud adalah cucu Nabi Nuh alaihissalam. Dia cucunya Nabi Nuh. Jadi waktu Nabi Nuh habis air bah itu, kan ada 80-an pasangan, tapi semuanya tidak bisa memiliki putra, mati semuanya. Tinggal yang punya hamil, yang punya anak hanyalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh punya anak 4, ya, 1 Kan'an yang mati itu, terus ada Sam, ada Ham, ada Yafis, satunya ada siapa? Sam, Ham, Yafis, Ham, Sam, Yafis, sama lupa saya satunya. Ya, ada 4 anaknya, dan satunya adalah Kan'an. Nah, antara ini Nabi Hud ini diduga adalah, misalnya Ibnu Katsir juga mengikutinya, ini adalah cucu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh punya anak Sam, ya, jadi Sam nanti punya anak ini Hud, ya. Jadi ke sana, jadi cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Suku ini hidup di Jazirah Arab di tempat yang namanya Ahqaf. Kalau sekarang terletak di itu Hadramaut, Yaman dan Oman. Tetapi nanti ada juga yang membagi dua ya, kaum Ad yang pertama dengan kaum Ad yang kedua. Kaum Ad yang pertama itu yang kemudian dihancurkan, ya, tapi Nabi Nuh sama orang-orang yang beriman tidak merasakan siksaan azab dari Allah SWT itu. Ya, jadi dia tidak merasakan siksaan itu, ya, atau suara yang, atau ya angin yang, suara yang sangat keras itu enggak. Ya, jadi tidak merasakan itu sebagai bentuk siksaan, seperti yang tadi ya, kalau yang umatnya Nabi Tsamud itu pakai suara yang sangat keras, kalau umatnya Nabi Hud itu dikasih udara yang sangat dingin, maksud saya, dikasih udara yang sangat dingin, ya, tidak merasakan itu. Sampai kemudian nanti udara yang sangat dingin itu mematikan mereka semuanya, kecuali Nabi Hud dan orang-orang beriman. Nah, dikabarkan nanti mereka keluar dari tempat tersebut dan menetap di Hadramaut, ya, di Yaman sana, sehingga sampai kuburan Nabi Hud masih ada di sana. Orang Arab asli, makanya orang Yaman
itu juga disebut sebagai orang Arab asli, karena salah satunya adalah ya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah alam. Oke, tempatnya disebut dengan Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf. Karena itu di Yaman sampai ada universitasnya ya, Ahqaf University. Ya, jadi mengambil tempat kaum Ad. Jadi ada yang melihat kaum Ad itu cuma satu, ada yang melihat kaum Ad dua, yaitu sebelum kehancuran dan pasca kehancuran. Bagaimana Al-Quran menggambarkan kaum Ad? Mari kita lihat. Di surat Al-Fajr, kita melihat kaum Ad itu digambarkan dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu, yakni Allah SWT, ya, dealing dengan kaum Ad. Ya. Allah, apa yang Allah lakukan? Allah, bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Rabbmu lakukan terhadap kaum Ad. Siapa kaum Ad itu? Iram dzatil imad. Kaum Ad adalah suku Iram yang memiliki imad. Imad itu bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan kokoh. Nah, seperti imad, pilar-pilar, atau bangunan yang memiliki pilar-pilar yang sangat tinggi-tinggi. Nah, itu ciri pertama. Ya. Yang pertama dulu. Ada yang membaca Ad dan Iram ini menjadi satu kesatuan. Jadi dia nama satu kabilah. Ya. Jadi kabilahnya bernama apa? Adu Iram. Jadi mereka bacanya itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin Iram. Jenis nama satu orang. Ya, Adun Iram. Maksudnya begitu, nama pertama. Tapi ini tidak terlalu kuat. Yang kedua, dibedakan Ad itu adalah nama bapaknya, Iram adalah nama kabilah. Di umatnya Nabi Hud ini adalah ujungnya ke bapaknya yang bernama Ad. Gitu. Sementara dipanggil Iram karena itu nama kabilahnya. Kabilahnya namanya Iram. Ada juga yang menyatakan Iram itu adalah nama ibunya. Jadi Ad nama bapaknya, Iram nama ibunya. Ada yang menamai enggak. Jadi urutannya seperti yang di sini ya. Jadi Ad bin Iram. Jadi Iram dimaknai sebagai nama mbahnya. Ya, jadi Ad putranya Iram. Ya, Iram berarti bapaknya Ad. Ada juga yang menyatakan bapaknya Ad, ada yang menyatakan apa namanya kakek ya, atau apa ya kakek lah dan seterusnya ya. Atau ismu jaddi Ad, nama dari kakeknya Ad. Jadi setelah Iram baru Wallahu a'lam terjadi perbedaan. Tidak terlalu penting, tapi yang jelas suku ini atau umatnya Nabi Hud ini digambarkan dengan karakter yang pertama Zatul Imad, memiliki pilar-pilar allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan sepertinya di negeri manapun. Jadi mereka ini digambarkan seperti satu kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kemajuan arsitektural, tingkat kemajuan teknik sipil yang sangat tinggi. Sehingga mereka bisa membangun rumah-rumah dengan pilar-pilar yang sangat tinggi. Nah, gitu. Di mana itu? Itu yang menarik. Karena orang itu tidak akan disebut aimat, ya, kalau dia tidak tinggi. Ya, misalnya dalam tradisi bahasa Arab, kalau disebut aimat dan segala macamnya itu berarti tinggi. Ya, misalnya itu misalnya zatil, misalnya ini ya, kanu ahlu khiyam, nah, sini misalnya rajulun mu'ammad, misalnya dalam bahasa Arab ya. Zatil imat ay zatut tul. Jadi yang disebut dengan imat adalah kalau dia memiliki pilar yang sangat tinggi, pilar yang tinggi. Karena itu kalau laki-laki tinggi disebut dengan rajulun mu'ammad. Rajulun mu'ammad, laki-laki yang sangat tinggi. Jadi ciri dari suku Ad ini adalah bangunannya tinggi-tinggi, pilarnya tinggi-tinggi. Ya. Dan itu satu-satunya di muka bumi. Untuk menunjukkan apa? Dia merupakan representasi masyarakat yang paling maju, masyarakat yang paling hebat pada saat itu. Dan itu ada yang menyatakan mereka ini mighty people, ya, orang-orang yang sangat perkasa. Ya kalau sekarang mungkin seperti
Amerika Serikat dan segala macamnya itu kata Al-Quran ini. Kita lihat di surat Hud-nya agak cepat, saya hanya membacakan saja untuk memudahkan, untuk mengingat kenapa Allah menginginkan kita untuk membaca melalui kisah agar kita mengambil pelajaran. Dan kepada kaum Ad, akhahum Huda, yang merupakan saudara mereka sendiri, diutus oleh Allah kaum Nabi Hud. Nabi Hud kemudian berkata, qala ya qaumi, kata Nabi Hud, wahai kaumku, kata Nabi Hud, ya, u'budullah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama, malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kamu itu Tuhan selainnya. In antum illa muftarun, kecuali kamu itu hanya mengada-ngadain saja, membuat sesuatu yang semestinya nggak ada, yang dialamatkan kepada Tuhan, namanya iftira, bikin kebohongan atas nama Tuhan, padahal bukan Tuhan. Ya, itu namanya muftarun. Jadi diingatkan pertama kali apa? Untuk u'budullah, menyembah Allah SWT. Kenapa? Karena diduga kaum Hud ini adalah bangsa pertama di muka bumi pasca banjir bah itu yang menyembah patung, yang menyembah kalau sekarang sesajen dan patung-patungnya. Jadi ini pertama kali, dulu kan sudah mati semuanya orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala di perang di banjir bah itu. Tapi nanti dari keturunan Sam tadi lahir orang namanya Ad, ya, dan dari situ mulai dia menjadi orang pertama, ya Masya Allah, ya, suku pertama ibaratnya kaum Ad yang menyembah selain Allah SWT, pakai patung dan seterusnya. Karena itu kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud diutus kepada mereka untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah SWT. Apa? Satu, ngajak ibadah. Ya. Yang kedua, dia datang sebagai saudara. Untuk perhatikan ini penting. Jadi dia datang itu bukan minta dihormatin, dia datang ke dulur seperti saudara, ya, yang datang karena cinta. Masa saudara itu meringati karena untuk mencaci maki? Tidak mungkin. Saudara itu datang dengan kasih sayang, dengan oleh-oleh, dengan baik hati, dan segala macam. Itu yang digambarkan Al-Quran. Mereka datang kepada kaum Ad ini sebagai saudara, dan kemudian Nabi menasihati, u'budullah, ya, sembahlah Allah Tuhan. Tidak ada selain Allah. Apa yang kamu sangka sebagai Tuhan itu sesungguhnya adalah kebohongan. Itulah muftarun, kamu yang bikin-bikin saja. Ya, kalimat Nabi Hud alaihissalam. Apa kata? Dan Nabi Hud menyatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi. Aku ini berdakwah kepadamu, ngajarin kamu. Saya tidak minta upah. Ini pentingnya satu. Dia tunjukin sebagai apa dia datang. Makanya kita kalau berdoa sebisa mungkin jadilah saudara buat orang lain. Orang yang bisa bersama dengan mereka, guyup dengan mereka, bukan orang yang seperti hakim datang ke satu lokasi. Ini ubudullah, tujuan dari dakwah. Dan ajran adalah komitmen kita dalam berdakwah. Dakwah itu untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan minta upah. Kenapa? Karena kalau orang minta upah itu nanti apakah orang itu benar-benar nabinya Allah atau bukan, benar-benar mengajak kepada Allah, atau sebenarnya dia menyembunyikan maksud yang lain. Nah, sejak awal Nabi Hud sudah ngasih tahu, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Kaumku, aku ini tidak minta kepada upah, gaji, enggak sama sekali. Itu bukti bahwa saya ini benar-benar diperintah Allah. Kalau mungkin saya minta duit dan segala macam, kamu bisa bilang, dia menggunakan agama Ustaz untuk mencari duit. Enggak, katanya Nabi Hud. Saya tidak minta upah apapun. In ajriya illa ala ladzina fatarani. Saya minta balasan dari siapa? Dari zat yang menciptakan, itu Allah SWT. Afala taqilun. Tidakkah kalian berpikir? Kalau ada orang datang kepada baik-baik dan dia tidak minta upah apapun, itu tanda dia jujur. Tanda dia ini benar-benar
Karena itu mestinya kalian menerima apa yang dia dakwakan. Apalagi yang didakwakan adalah kebaikan. Wa'budullah ma la min ilahin muftaru. Yang kedua, dari tauhid jadi ibadah. Yang kedua adalah istighfar. Jadi ini masih hubungannya dengan Allah. Ibadah adalah memenuhi hak, istighfar juga, kemudian kita menyadari betapa banyak kesalahan kita, yang kewajiban kita kemudian kepada Allah adalah istighfar. Istighfar. Apa katanya Nabi Hud? Ya qaum istaghfiru, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilai. Kemudian bertaubatlah. Ya, jadi diminta istighfar dan taubat. Nanti kita ingatkan ya, yang sebagai pelajaran. Jadi, kalau kita sudah beristighfar dan bertaubat, akan dikasih apa? Yursilis sama alaikum midrara. Hujan akan diturunkan dengan sangat lebat. Ya, rezeki dari langit akan dimunculkan oleh Allah SWT. Pelajaran yang pertama. Yang kedua, akan dikokohkan lagi, ditambahkan lagi. Apa kekuatanmu? Di atas kekuatan yang sudah ada pada dirimu. Tambahin lagi oleh Allah, tambahin lagi. Wala tatawallaw mujrimin. Tapi janganlah kalian berpaling sebagai orang yang melakukan perbuatan kriminal. Ya. Jadi lihat, ini cara dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Kalau kita simpulkan ya, meletakkan dirinya sebagai saudara, nomor satu. Yang kedua, tidak minta upah karena dia adalah disuruh oleh Allah SWT, semestinya upah juga diminta kepada yang menyuruh, itu Allah SWT. Apa yang diperintahkan dan didakwakan adalah satu, ngajak orang ibadah kepada Allah, yang kedua ngajak istighfar dan bertaubat. Kenapa? Karena orang yang kalau sudah istighfar dan bertaubat, Allah akan bukakan semua pintu langit, rizki dari pintu langit, dan Allah juga kuatkan, tambahkan rizki di buminya. Misalnya ditambahkan kekuatannya. Ya. Qalu, bagaimana jawaban mereka setelah dinasihati sedemikian indahnya oleh Nabi Hud? Mereka berkata, qalu ya Hud, wahai Nabi Hud, ma ji'tana bi bayyinatin. Kamu itu tidak datang kepada kami dengan bukti yang clear, kata dia. Mana buktinya? Kata Nabi, anak buahnya Nabi Hud. Anak buahnya Nabi Hud, mana buktinya? Kalau kamu itu Nabi, datang membawa bayinah, bukti yang jelas. Wa ma nahnu bitariki alihatina. Karena kamu itu tidak datang dengan bukti yang konkret, maka kami juga tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Angkaulika, disebabkan ucapanmu tadi. Enggak, mana buktimu? Kamu tidak punya bukti kalau Tuhan itu benar. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan tiadalah kami terhadapmu, hei Nabi Hud, tidak akan pernah beriman. Masya Allah. Karena menggunakan kata benda laki-laki. Wama nahnu, dan tiadalah kami. Sekali-kali, khususnya buatmu. Sama sekali kami tidak akan pernah bisa menjadi orang beriman. Saking sombongnya dia. Saking sombongnya dia. Mari kita perhatikan ya, satu, ngece-ngece. Nabi Hud, kamu tidak punya bukti bahwa kamu itu benar. Padahal sudah ada bukti. Satu, dijelekannya. Yang kedua, karena itu kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Kami tidak akan bergeming, terus mengimani keyakinan kami. Dan selamanya kami tidak akan wama nahnu laka bimu'minin. Ini jawaban kaum yang Nabi. Innaqulu, kemudian dia makin menjelekan lagi. Kami ini kecuali hanya berkata, katanya, illa taraka ba'du alihatina bisu'in, kata dia. Kami ini hanya berkata, ba'du alihatina, sebagian Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah, terus yang kamu salah-salahkan itu, katanya umatnya Nabi Hud ini, itu i'taroka. I'taroka itu dari kata aro, artinya menempel dengan sangat kuat. Ya. Jadi menimpakan, kira-kira begitu. Kami ini tidak berkata, kecuali kami berkata bahwa sebagian Tuhan kami itu telah menimpakan kegilaan, menimpakan kejelekan kepadamu. Isuin. Maknanya gila, salah satu maknanya ya, selain kejelekan, tapi yang dimaksud di sini adalah kegilaan. Kamu itu sekarang ini lihat itu, percaya sama yang aneh-aneh, ya, percaya sama Tuhan kami dan segala macamnya. Itu sebenarnya karena kamu itu
ditempelin oleh kejelekan, kamu ditempelin oleh apalah setan dan segala macamnya. Ya, bisuin. Ini kritik mereka kepada Nabi Hud alaihissalam. Kurang ajarnya mereka. Ya. Yang menarik, kenapa mereka menyebut Ba'du alihatina? Kalimatnya menarik. Sesungguhnya kami berkata, sebagian Tuhan kami telah menimpakan ya kegilaan atau kejelekan kepadamu. Maksudnya, kenapa kok tidak semua Tuhan-Tuhan kami? Karena itu seakan-akan dia mau menghinakan Nabi Hud. Kamu tahu ya, ini masih satu dua saja dari Tuhan kami yang membuat kamu gila begitu. Ini belum semuanya. Kalau kamu teruskan, kamu gila. Ini seperti ancaman. Dia berada dalam kondisi psikologi yang lemah. Karena orang itu kalau kokoh, dia tidak perlu mengancam. Itu menarik. Jadi sebenarnya kenapa mereka mengucapkan begini, itu sebenarnya karena hati mereka rapuh. Karena keyakinan mereka sudah goyah. Karena itu untuk mengokoh, dan dia harus mengeluarkan kalimat yang seakan-akan mengokoh psikologi, sebenarnya dia tandanya dia tidak kokoh. Makanya dia bilang, kami hanya mengatakan bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakanmu, menjadikan kamu jadi gila begitu ya, Daud. Ya, begitu menghadapi, bayangin ya sekarang ya, datang sebagai seorang saudara, tidak minta upah apa-apa untuk menunjukkan tulusnya, ngajak ke jalan yang baik. Diajak untuk beribadah kepada Allah, bertaubat, agar mendapatkan kenikmatan duniawi dan ukhrawi. Apa balasan mereka? Balasan mereka menyatakan, kamu tidak punya bukti, kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, dan kami selamanya tidak akan pernah percaya sama kamu. Sungguh, kamu itu telah gila. Coba, semua kalimatnya jelek-jelek semuanya untuk Nabi. Apa jawaban Nabi Nuh? Qala inni asyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kata dia, qala inni asyhadu, kata dia, sesungguhnya aku bersaksi, ya, aku hanya menyaksikan Allah sebagai Tuhan. Wa asyhadu anni, dan aku, kalian semua bersaksi, anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian syarikatkan. Oke, kalau kamu menyangka saya sekarang gila dan segala macam, oke. Saya hanya bersaksi, Tuhan saya adalah Allah SWT. Dan kalian juga bersaksi ya, bahwa saya berlepas diri dari apa yang kalian syirikkan. Yang jelas saya sudah dakwai. Kalau kamu terus begitu, terus berbuat syirik, saya sudah lepas diri dari kamu. Min dunihi, dari selain Allah SWT. Sekarang Nabi Lut makin keras nadanya. Ya, karena dijelekkan, dihina, agamanya dihina, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya dan seterusnya. Ya, bahkan Tuhan yang telah membuat dia gila katanya dan seterusnya. Makanya kemudian Nabi Hud alaihissalam setelah menyatakan ketegasannya, kata dia, sungguh aku ini hanya bersaksi kepada Allah SWT. Dan kalian juga silakan bersaksi. Sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa yang kalian syirikkan selain kepada Allah SWT. Terus kata dia, fakiduni, kalau kamu punya rencana buruk, kamu punya plot yang buruk, lakukan sudah semuanya. Atau kalau kamu mau melawan saya, lawan saya sekarang, kata Nabi Lut, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena tadi diperingatin, dibawa kebaikan, ngeyel aja terus mereka. Karena dia merasa sudah sempurna dalam kehidupannya. Ya, rumahnya mega-mega, mewah-mewah dan segala macamnya. Tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah Allah. Ya, syirik, ya, mungkin zalim, ngambil jatahnya orang miskin dan seterusnya. Karena itu diutus Nabi Hud di sana. Tapi balasannya, Masya Allah, dihinakan dan segala macam, sampai Nabi Hud menyatakan, fakiduni jami'a, seluruh kalian, kalau kalian punya rencana busuk buat saya, laksanakan rencana busukmu. Lawan saya, kata Nabi Lut. Summa la tungzarun, kamu tidak usah nunggu. Ayo kalau kamu yang berani lawan saya. Saya bayangin ya, belum ada ulama kita atau apa yang mendapatkan kesusahan semacam ini. Kalau kita pikirkan, kita ini dapat susah apa sih kalau kita pikirkan? Ya, sudah merasa berdakwah, sudah merasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Nabi Hud sampai mengeluarkan kalimat macam itu. Fakiduni jami'an. Kamu kalau punya rencana buruk, rencana yang jelek,
Kaid itu rencana yang buruk sebenarnya. Kata dia, silahkan lakukan dan jangan tunggu sudah. Masya Allah. Atau kalau dimaknai, kamu lawan saya, silakan lawan saya kalau kamu mau. Masya Allah. Ini kan kita melihatnya, Masya Allah, betapa susahnya dakwah para anbiya itu yang harus kita menjadikan renungan. Ya, inni tawakkaltu 'ala Allah. Sesungguhnya aku hanya akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi Rabbikum, Tuhanku dan Tuhan. Karena kalau kita baca riwayat, mereka itu menghardik Nabi Hud. Kalau kamu teruskan, Hud tak bunuh kamu. Kalau kamu teruskan, kamu saya hinakan kamu. Kalau kamu teruskan mendakwai kami akan bla 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 bla. Terus Nabi Hud itu tidak takut. Nabi Hud justru menyatakan, fakiduni jami'an, summa la tunzirun, kata dia. Terus apa kalimatnya? Kata dia, saya tawakalnya kepada Allah, Rabbi wa Rabbikum, Rabbu dan Rabb kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyati. Tidak ada satupun manusia, hewan yang melata di bumi ini, kecuali semuanya ada dalam kekuasaan Allah SWT. Ngapain saya takut sama kalian? Ngapain saya takut sama Tuhan-Tuhan? Kan kalau dia itu tidak bisa punya manfaat, kenapa dia tidak bisa membela diri saat saya caci maki? Ibaratnya begitu kata Nabi Hud alaihissalam. Semua orang berada dalam genggaman Allah SWT. Khidum binasiyatiha. Allah itu mencengkram ubun-ubun mereka. Seakan-akan itu mau kemana? Semuanya itu ada dalam kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, khidum binasiyat itu orang, para kriminal, itu nanti dimasukkan ke neraka dengan pegang ubun-ubunnya sini. Seperti kalau kita membawa kucing mau dilempar atau apalah. Ya, bawa kambing itu dibikin gulai kambing, kita penggal kepalanya, pegang kepalanya. Makanya di surat Ar-Rahman nanti orang masuk neraka juga nasiyatin, ya, dengan nawasi wal aqdam yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu, mereka akan dibawa, disiksa menuju neraka, ya, dibawa dengan apa? Nasiyatin bin nawasi, ya, dengan ubun-ubunnya dan dengan kakinya. Masya Allah. Nanti kalimatnya sekarang keras sekali, ya. Kata dia, saya tawakal sama Allah, ya, dari apapun. Dan semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Dicengkram semuanya ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di dalam jalan yang benar. Apa yang saya lakukan sepanjang saya berada di jalan Allah SWT, saya tidak ada takutnya. Itu juga harus jadi mental kita. Karena kadang-kadang kita akan berhadapan dengan apapun saja, ya. Dengan musuh, dengan tetangga, dengan lingkungan, hatta dengan negara. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kalau kita berada di jalan yang lurus, istiqamah. Tidak perlu kita takut. Kenapa? Sebagaimana Nabi Hud, tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling, kata Nabi Hud, ya, kalau kamu berpaling, faqad ablaghtukum ma ursiltu ini. Kalau kamu berpaling, nggak mau menerima dakwahku, nggak apa-apa, sudah menyampaikan kepada kalian apa yang mestinya aku sampaikan untuk kalian semuanya. Dan nanti kalau kamu memang tidak mau menerima dakwah ini, terus bergelimang dalam dosa, wa yastakhlifu rabbi qauman, Allah akan mengganti kalian semuanya itu dengan kaum yang lain. Wala tadurrunahu syai'a, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kamu kira kamu dibiarkan begitu terus menzalimi orang lain, Anda? Ya, nanti ada waktunya. Yang penting kalau saya sudah menyampaikan risalah, nanti tidak lama, sebentar lagi, ya, kamu akan digantikan oleh kaum yang baru, ya. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu telah hafiz, memproteksi dan segala macamnya. Walamma jaa amruna, terus mereka mengolok-olok Nabi Hud alaihissalam, baru kemudian Allah datangkan siksanya. Kapan siksa datang? Setelah tabligh, setelah dinasehati, setelah semua bentuk nasihat dilakukan oleh seorang nabi, dan puncaknya ketika setelah mukjizat diberikan oleh Allah SWT. Sudah tidak ada alasan lain. Karena itu kemudian walamma jaa amruna, maka ketika datang, ya, ketentuan Allah, perintah Allah, najaina hudan walladzina amanu, Hud sama orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah. Ketika datang angin yang sangat dingin itu, ya, mereka semuanya aman. Tidak anginnya kencang merobohkan semuanya dan segala macamnya, ya. Amanu ma'u, yang beriman bersama dia, bi rahmatin minna, dia dapat rahmat dari kami, wa najainahu min adzabin ghalid, dan mereka diselamatkan, ya, dari siksa angin yang sangat dingin itu. Wa tilka adun, itulah kaum Ad, jahadu bi ayati rabbi, mereka menolak, melawan, musuhi ayat-ayat Allah. Wa asa rasulahu,
mereka bermaksiat kepada Rasulnya. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Mereka hanya mengikuti perintah dari pemimpin-pemimpin mereka yang tiranik, despotik, melawan Allah SWT terus. Ya, jabbar. Wa utbi'u fi hadi dunya la'nah. Dan dia akan diikuti di dunia ini dengan apa? Laknat dari Allah dan juga laknat nanti di yaumul qiyamah. Ala inna adan kafaru rabbahum. Ketahuilah semuanya kaum Ad itu yang kufur kepada Rabbnya. Ala bu'dan li'adin qawmihu. Ketahuilah binasalah bagi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Jadi kalau kita perhatikan, jadi dari membaca kisah semacam ini, sebagaimana penjelasan dari Imam Mawardi, ya, jadi membaca sejarah itu bisa dilakukan dua, yaitu mengunjungi langsung, seperti perintah ayat yang di atas tadi, ya, siru fil ard, ya, kita suruh traveling, silakan kalau cukup duit, siru fil ard. Kalau tidak cukup, ya baca buku-buku, baca literatur sejarah, sebagaimana kita baca misalnya surat tadi. Ya, kalau perhatikan. Jadi kalau kita perhatikan, apa yang paling penting dari kita? Ada banyak ya, misalnya kita ngambil tadi tugas da'i ilallah, tugas da'i. Ya, terus kemudian bagaimana Allah menghancurkan rumus kehancuran. Ya, rumus kehancuran. Jadi tugas da'i itu yang pertama adalah akhi. Kita ini harus memposisikan diri kita sebagai saudara kepada orang yang akan kita nasihati. Karena itu kalau saudara pentingnya apa? Adab, tidak caci maki. Itu yang penting. Bagaimana kita mengajak ke jalan kebaikan tapi dengan cara yang buruk. Tidak begitu caranya, gitu. Karena itu dipakai kalimat akhir tadi. Ya, Allah mengutusnya kepada kaum Ad saudaranya. Ya, untuk menunjukkan apa mestinya di sini ada adab, ada cara, ada etika dan segala macamnya. Oke, goal dari dai, tujuan dai adalah, kita perhatikan ya, tujuannya adalah ridho Allah. Ya, ridho Allah. Jadi bukan tujuan mendapatkan balasan material. Naudzubillah summa naudzubillah. Bukan itu kita ya cari kalau kita berdakwah di jalan Allah SWT, ya, dai, insyaallah. Oke, ini poin yang pertama, tugas dai, ya, jadi menjadikan diri sebagai akhi. Yang kedua, tujuannya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa materi yang didakwahkan? Ya, materi utamanya apa terus? Materi yang disampaikan yang utama adalah berkenaan dengan ibadah. Bagaimana ngajak ibadah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, taubat. Jadi kalau ibadah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Jadi ini poinnya yang dijelaskan oleh Nabi Hud alaihissalam. Oke, rumus kehancurannya bagaimana? Lihat, kalau sudah dikasih tahu ini yang positif dan negatifnya, ya. Habis itu terus dikasih tahu apa manfaat positifnya dan segala macamnya. Rumus kehancuran kalau masyarakat, kalau kita lihat di ayat ini, misalnya dengan cara apa? Jika satu sudah datang nabi, sudah datang pemberi peringatan, ya, atau kita sebut dengan utusan, ya, atau bisa nabi, bisa siapapun sajalah, dan di bawahnya, ya, dan di bawahnya misalnya sahabat, tabiin, kiai, ustaz dan segala macamnya. Ini dia sudah menyampaikannya dan segala macamnya, dan mereka sudah tahu. Yang kedua, biasanya kalau nabi sudah datang mukjizat, tapi rencana yang buruk dan seterusnya,
Ya. Jadi apa yang mereka lakukan ini mereka bikin kait. Kalau di sini tadi ya bikin kait, ya bikin kait plot yang buruk ya, atau melawan kait ya, atau yang buruk ya, atau sekarang ya, makar lah, dia bikin penentangan, bikin kerusakan dan seterusnya ya kepada atau tidak mempercayai Nabi dan segala macamnya. Jadi ini justru yang mereka lakukan selain bikin makar atau bikin kait ya, mereka bikin kalau di dalam Nabi Nuh ya jelek-jelekin tadi al-i'ra ya, al-i'tira tadi menganggap apa namanya Nabi Hud ditempelin kegilaan terusnya lah. Kalau mereka sudah didakwai, mereka sudah tahu, tapi justru bikin makar, bikin perlawanan, dan mukjizat sudah turun, ya maka pasti turun azab. Ini terus turun azab kehancuran. Itu di mana-mana selalu begitu. Ini rumusnya. Ya, terus caranya bagaimana orang yang baik akan dikeluarkan. Dan ini sudah masif. Jadi ini yang menjadi pandangan umumnya. Ini masif. Tidak ada lagi amar ma'ruf. Amar ma'rufnya cuma Nabi pada saat itu. Semua masyarakatnya makin masif melakukan permusuhan. Puncaknya adalah begitu. Terakhir ya, kita kaum Samud mungkin 5 menit atau berapa, kemudian kita masuk ke tanya jawab mungkin. Saya cepatkan saja. Kaum Samud sebenarnya masih punya hubungan saudara dengan kaum Hud, singkatnya ya. Jadi dia ketemu nanti di Ad ya. Jadi masih lebih muda lagi dari kaum Ad, terus ke bawah nanti baru lahir kaum Samud. Ya. Kalau kaum Samud misalnya kita dapatin contohnya misalnya masih di surat Hud, wa ila Samuda, dan kepada kaum Samud akhahum, saudara mereka yang bernama Nabi Saleh. Ya, semuanya ini Nabi Arab ya. Semuanya adalah Nabi Arab yang diutus Allah ke tanah Arab dulu. Ya. Nabi Saleh mendakwai kaumnya, namanya kaum Saleh. Tempatnya disebut dengan Madain Saleh. Jadi kalau kaum Hud itu ada di Oman atau di Yaman sekarang, bagian selatan kalau sudah keliru, yang tempatnya disebut dengan Madain Saleh atau Al-Hijr namanya. Ya, jadi tempat tinggalnya kalau kaum Samud itu namanya Al-Hijr. Makanya ada surat Al-Hijr. Nah, kalau tinggalnya kaum Ad namanya Al-Ahqaf. Ya, makanya juga ada surat Al-Ahqaf. Ya, ini kaum Ad, ini nama suratnya adalah Al-Ahqaf. Okay. Nah, kalau kaum Samud Al-Hijr atau kadang disebut dengan Madain Saleh. Ya, katanya Nabi Saleh. Nabi suatu saat dalam perang Tabuk itu atau perang ya Tabuk kalau tidak keliru, yaitu melewati Madain Saleh dan Nabi menyuruh cepat-cepat ya karena aku masih melihat sisa-sisa azab itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai bahkan nggak boleh menggunakan air yang ada di sana ya pada masa Rasulullah karena masih ada sisa-sisa turunnya azab. Ya, itu tempatnya namanya Hijr atau Madain Saleh. Okay. Nabi Saleh diutus ke sana, Nabi Saleh berdakwah, ya kaum lihat, sama saja dakwahnya. Sembahlah Allah SWT, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah SWT. Dialah yang menciptakan bumi, ya, memakmurkannya, dan karena itu istighfarlah. Lihat, sama saja. Satu disuruh ibadah, ya, yang kedua istighfar, ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Hud, karena memang bersumber dari Tuhan yang sama. Ada 3 poin itu, ibadah, istighfar, ya, Allah itu qarib, sangat dekat, ya, mujib, maha mengijabah, mengabulkan. Oke. Qalu ya Salihu, dia berkata penduduknya itu, wahai Saleh, kata dia, qad kunta fina marjuan qabla hada. Masya Allah. Apa kata mereka? Saleh,
Dulu kamu itu, kot kunta, dulu kamu itu di tengah-tengah kita, merjuan, orang yang kita harap-harap. Kamu itu ibaratnya di desk kandidat yang paling kita lulukan untuk menjadi pemimpin kami, orang terpandang di dalam lingkungan kami, begitu maunya. Karena dia merasa itu orang yang paling terbaik, marjuan. Qabla hada, sebelum kamu menjadi nabi. Kemudian kamu apa yang kamu lakukan sekarang, Soleh, kata dia. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'ana, mencegah kami ini untuk beribadah, menyada'una terhadap apa yang kalian dakwahkan, kamu dakwahkan kepada kami, hei Soleh. Ya, kami ini ragu terhadap kamu ini. Ngapain kamu ini sih maunya kira-kira begitu. Dulu kami ini sangat percaya sama kamu. Dulu kamu ini kita anggap sebagai orang yang kita lulukan. Kita harapkan kamu jadi pemimpin kami. Tapi setelah ini apa yang kamu lakukan? Kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan kami. Padahal kami itu ragu sama kamu. Masya Allah. Apa kata Nabi Saleh? Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi. Kata dia, bagaimana pendapat? Utarakan, bagaimana kamu? Jika saya ini benar-benar berada di dalam kebenaran dari Robku, yaitu saya ini memang dapat wahyu, dan Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Fama yang suruni minallah. Kamu kira siapa yang akan menolong saya? Ya, jika saya ini memaksiati Allah, jika saya ngomong tidak benar, jika saya itu nggak mungkin. Saya ini coba kamu pikirkan, memangnya saya butuh apa sama kamu? Saya tidak butuh apa-apa. Saya menyampaikan saya dapat wahyu dari Allah dan kemudian saya sampaikan. Saya tidak punya motif apa-apa kecuali kalau saya ini punya motif yang lain dan segala macamnya. Dan kalau saya punya motif yang lain, terus saya keliru menyampaikan, kamu kira memang siapa yang akan menolong saya kalau saya bermaksiat kepada Allah? Fama tazidunani ghaira takhsir. Dan kalian semuanya tidak akan menambahkan kepadaku kecuali kerugian demi kerugian. No way. Meskipun kamu bujuk saya tadi bahwa saya adalah merjuan, orang yang digadang-gadang untuk bisa menjadi pemimpin kalian, nggak ada sama sekali. Bagi Nabi Soleh, ya Masya Allah. Terus apa kata Nabi Soleh? Ya qaumi. Oke, mereka tetap saja ngeyel dan segala macam, minta ditunjukin apa namanya bukti kenabiannya. Akhirnya mereka minta, karena mereka ini hebatnya, mereka bikin rumah-rumah. Kalau kaum Ad ini, karena memang hebat-hebat mereka semuanya ini orang-orang yang hebat. Kaum Ad itu bangunannya pilar-pilar yang tinggi, sementara kalau kaum Samud itu membuat rumah dari gunung-gunung itu. Hanya dia bilang, keluarkan dari gunung itu seekor unta perempuan. Ini mukjizatnya Nabi. Ya qaumi hadhihi naqatullah. Ini adalah untanya Allah buat kalian semuanya sebagai tanda, ya, tanda kekuasaan Allah SWT. Ini mujizat. Fadharuha, biarkan dia takulu fi ardillah, takul fi ardillah, untuk dia makan di sudah nanti didapat jatahnya, kapan dia minum, kapan bagian ngambil air, jatahnya umatnya Nabi Saleh. Ya. Tapi nanti mereka greedy, ya, mereka kepingin ngambil semua jatahnya air untuk mereka ambil, sehingga tidak punya jatah untanya nanti. Wala tamassu habisuin, kamu jangan menimpakan keburukan, jangan menyentuhkan keburukan kepada unta itu. Fayakhudakum azabun qarib. Kalau kamu lakukan itu, kamu pasti akan ditimpa azab yang sangat dekat sekali kalau kamu lakukan. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha. Ya, mereka membunuh. Aqara itu memutus. Jadi katanya cara membunuhnya itu menarik. Dia bukan hanya memenggal. Dari kakinya itu uratnya disikat, serat, kaki kiri, kaki kanan, semua dieratin sehingga darah itu gelocor pelan-pelan. Dan pada saat itu dalam keadaan hamil, sehingga nanti menjerit untanya itu, ya, unta betinanya itu. Fa'aqaruha, ya, mereka memutilasi, bahasa kita, ya, mereka memutilasi unta tersebut. Faqala, dan kemudian marah, ya, Nabi Soleh mudah menyatakan, apa dia Nabi Soleh bilang, tamatta'u fi darikum salasata ayyam,
Karena tadi sudah dikasih tahu, kalau kamu tetap begitu, kalau kamu sampai menimpakan sesuatu kepada unta tersebut, azab Allah akan nimpa kalian. Nah, begitu setelah bunuh, apa katanya? Mereka apa namanya azabnya itu. Kemudian Nabi Soleh berkata, "Tamatta'u fi darikum." Silakan kamu tinggal di rumah kalian di hari Allah. Dan mereka itu mulai hari pertama bersorak-sorak mereka. Bahkan dalam riwayatnya, sampai di hari terakhir mereka itu sudah pakai kain kafan. Ngece-ngece Nabi Soleh. Yang mana Soleh, mana Soleh, dan segala macamnya. Falamma ja'a amruna, maka ketika datang perintah kami, azab kami, najaina, kami selamatkan Soleh, walladzina amanu alaihi salam, dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatin minna, disebabkan rahmat dari kami, min khizyin yauma idzin, dan dari kehinaan pada hari itu. Fa inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu al-qawi, maha kuat, al-aziz, maha perkasa. Akhadalladzina zalamu, mereka semuanya kemudian dicengkram, dihancurkan, diluluh lantakkan, ya, orang-orang yang zalim itu dengan apa? As-sayhah, suara yang sangat keras yang kemudian memekakkan kepala mereka dan kemudian mematikan mereka semuanya. Fa'asbahu fi diyarihim jasimin, dan kami jadikan mereka semuanya itu di rumah-rumah mereka jasimin, bergelimpangan mereka. Ka'allam yaghnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud, binasalah kaum Samud. Sampai di sini kalau kita perhatikan masih ada dua lagi ya, insya Allah di pertemuan mendatang kita ini diingatkan oleh Allah cara untuk nasehatin, cara untuk memberikan nasihat itu yang terutama bagi pemula, ya, bagi orang yang belum terlalu keras hatinya, karena ini tahapan awal. Yang pertama, ingatkan akhirat. Poin yang pertama. Ya. Tentu kalau kita ingatin Allah, dia belum tahu. Ingatin akhirat. Yang pertama, suruh ingat. Yang kedua, lihat sejarah. Ya, lihat sejarah. Atau lihat masyarakat terdahulu yang dihancurkan Allah. Itu akan membekas kepada kita. Itu poin masih sahabat dua ini poinnya ya. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi cara kita memberikan nasihat kepada orang atau siapapun saja masyarakat yang belum mengerti, yang belum bisa beranjak dari kekufurannya dan seterusnya. Caranya adalah ingat akhirat. Dunia ini bukan segala-galanya. Maksudnya ingatan akhirat itu bahwa dunia ini tidak selamanya. Itu poinnya. Bahwa kita ini dunia ini temporer, itu maksudnya, dan kita akan menuju ke kampung akhirat sehingga orang tahu tujuan. Itu poinnya. Jadi pertama kita ini nasihati, arahkan manusia itu kepada tujuan hidupnya. Kadang-kadang kenapa dia tidak taat sama Allah? Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah dunia ini. Sehingga makanya dia melakukan semua syahwat. Kenapa? Karena dia ingin memenuhi kenikmatan yang ada di dunia ini. Itu poinnya. Lah kita ini mengingatkan jangan ke sana. Karena kita diingatkan ada akhirat. Kan itu diingatkan akhirat. Al-haqqah, mal-haqqah, wa madraka mal-haqqah. Yang kedua, suruh melihat. Kalau tidak percaya, nasib umat-umat terdahulu. Kita masih dapat dua contohnya, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Jadi kaum Ad dan kaum Samud. Insya Allah minggu depan di pertemuan mendatang kita akan tambahkan dengan Firaun dan Al-Mu'tafikat sampai kemudian kita teruskan kajian kita di surat Al-Haqqah sehingga sampai akhir. Demikian kira-kira sudah hampir jam 11 saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kalau ada yang masih bertanya atau kalau tidak ada kita akhiri dengan doa bersama. Nggih, jazakumullah Ustaz. Kita buka sesi pertanyaan dulu nggih. Monggo. Nggih, bagi jamaah yang mau bertanya, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ataupun bisa melalui fitur chat. Nggih. Bisa bertanya tentang materi yang kita bahas pada pagi hari ini ataupun di luar materi. Monggo silahkan.
Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Us, ngapunten mau tanya. Apabila belum turunnya ilmu, kemudian turunnya azab, dengan ilmu yang sudah turun, kemudian turun azab, keduanya itu apa namanya, hisabnya nanti sama ya, Us, ketika nanti di akhir nanti. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya, Ustaz. Yang pertama, hukuman itu sesuai dengan pengetahuan yang kita ketahui ya. Tentu berbeda antara orang yang berbuat maksiat karena dia tahu dengan orang yang berbuat maksiat karena setengah tahu atau karena sama sekali tidak tahu. Ya. Itu berbeda-beda nilainya, singkatnya berbeda lah. Nah, terus begini, ada hukuman yang sifatnya individual, ada hukuman yang bersifat komunal. Nah, kita ini sedang berbicara hukuman yang bersifat komunal. Ya. Yang pertama, hukuman yang bersifat individual, ya kalau kita punya kesalahan secara individual, kemudian ya kita bertanggung jawab secara individual. Itu misalnya mencuri atau apalah, dan seterusnya, sebagaimana yang kita ketahui dari hukum syara atau hudud di dalam agama kita. Yang pertama. Kalau orang sama sekali tidak tahu, ya tentu tidak ada hukuman, karena rufi al-qalam, diangkat catatan kolam pena itu bagi mereka yang sama sekali tidak tahu. Karena itu yang diperintahkan itu harus sesuatu yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Kalau dia belum mengenal, ya tidak bisa diperintahkan. Itu tugas hakim, tugas orang yang berkecimpung di dunia hukum untuk memberikan sosialisasi. Itu poin yang pertama. Ya. Tapi ada dosa yang sifatnya hukuman yang nanti sifatnya kolektif, meskipun kita tidak ikut bersalah. Yaitu, ya ini dosa yang nanti dilakukan oleh masyarakat secara umum. Cirinya adalah gini, kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad, ya itu begitu orang melakukan kesalahan seperti rumus yang tadi ya, sudah melakukan tabligh, sudah ada mukjizat dan segala macamnya, tapi mereka tetap buat maksiat. Caranya adalah orang yang soleh dikeluarkan dulu. Nanti baru turun azab. Semuanya begitu. Kaum Nabi Lut misalnya, dia bergerak menjelang subuh, disuruh keluar dari kampungnya, baru kemudian dihancurkan. Kaum Nabi Soleh juga begitu. Kaum Nabi Hud juga begitu. Abrohah juga begitu. Orang Quraisy naik ke atas bukit, dihancurkan. Kaum Quraisy juga begitu. Orang beriman di Mekah pindah dulu ke Madinah, baru setelah itu perang Badar, hancur orang Mekah, dan seterusnya. Rumusnya begitu. Kapan terjadi azab yang bersifat komunal adalah jika terjadi kemaksiatan yang sudah masif dan tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nomor satu, sementara nanti akan kena semuanya kalau kayak begitu. Mau orang yang soleh atau tidak ada yang soleh. Kenapa? Karena kita ikut diam atau tidak cukup orang untuk melakukan aco tak aco lah gampangannya terhadap maraknya misalnya kesyirikan atau kemaksiatan atau apapun sajalah yang berakibat kepada azabnya Allah SWT. Di dalam Al-Quran ada beberapa rumus bagaimana Allah akan mengazab satu kaum. Misalnya yang pertama, wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah akan mengazab. Maka Allah mu'adzibahum. Allah itu tidak akan mengazab satu kaum wa anta fihim. Kalau ada Nabi Muhammad di dalamnya. Selama ada Nabi Muhammad tidak akan ada azab. Ya, karena itu misalnya Mekah tidak diazab, karena apa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagian para ulama melebarkan makna ini, maksudnya kalau di satu negeri semakin banyak aturan Allah dan sunnah Rasulullah ditegakkan, itu akan mempersempit ruang diazabnya satu negeri tersebut. Nomor satu. Rumus yang kedua, wa makan Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu komunitas jika mereka melakukan permohonan maaf kepada Allah SWT atau istighfar. Asalkan di satu kampung atau di satu itu masih ada orang yang
beristighfar, memohon ampun kepada Allah, melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah tidak akan ada azab dan sifatnya kolektif, sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan. Wa ma kana Allah azibahum wa hum yastaghfirun. Kalau penduduknya yastaghfirun, istighfar. Nah, untuk bisa istighfar itu orang harus sadar dengan kesalahannya. Nah, untuk sadar dengan kesalahannya, orang harus berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi urut-urutannya, kalau banyak maksiat harus ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang amar nahi mungkar, urutannya nanti orangnya akan beristighfar. Istighfar itu meliputi ucapan secara zahir dan perubahan yang konkret, menghentikan maksiatnya dan seterusnya. Tapi kalau di satu masyarakat nggak ada yang melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, masing-masing aco tak aco, sendiri-sendiri, terus tidak ada upaya perbaikan ke arah yang lebih baik dalam bahasa sekarang, bahasa dulu namanya istighfar, ya tunggu saja saatnya untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ada satu lagi di chat ini, saya baca saja. Izin bertanya Ustaz, Allah berfirman tidak menguji hamba melebihi kemampuannya. Maksud dari kebatas semuanya itu apa Ustaz? Sebab ternyata ada orang itu sampai meninggal dunia. Ada yang bunuh diri karena merasa tidak mampu dan seterusnya. Oke. Ujian itu kalimatnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maknanya ada dua. Yang pertama, la yukallif, Allah tidak membebani. Ya. Setiap orang, la yukallifullahu nafsan illa usaha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya pasti dia mampu. Nomor satu maknanya. Gini, hukum taklif itu misalnya meliputi, misalnya sholat 5 waktu, zakat, apalah. Jadi sebenarnya semua yang dibebankan Allah SWT sebagai kewajiban kita sebagai manusia dan sebagai muslim, itu pasti kita melakukan. Jadi jangan merasa hebat atau jangan merasa apalagi merasa tidak mampu. Misalnya kita, waduh hebat sampean itu sholat 5 waktu ya dalam sehari. Enggak, itu sebenarnya bukan hebat. Karena itu memang kayak begini, kayak apa kita ini memuji orang yang dan raya setiap lampu merah berhenti, setiap lampu merah berhenti. Ya semua orang kan, ya itu sudah kewajiban, ya Ustaz, itu ya. Hanya orang yang tidak mampu, ada orang yang tidak mampu karena misalnya terburu-buru atau karena mereka karena illa ini Allah itu ngasih ujian ini, kita ini kan masing-masing. Tetapi kalau saya tanya seberapa sih kemampuan kita tidak ada yang tahu. Misalnya, kemampuan saya 70, kemampuan Ahmad 60, kemampuan Sotik 80 misalnya. Tapi kan dari mana kita tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu itu Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi seberapa kemampuan kita dan di bagian apa kemampuan kita, itu rahasia dari Allah SWT. Kita yang kadang-kadang kita juga nggak tahu kemampuan kita. Saya lah seperti dosen saya bisa mengira-ngira ini sebenarnya nanti bisa ini. Saya target anak ini bisa kuliah ke luar negeri. Anaknya sendiri bingung, Ustaz, saya tidak bisa. Enggak, saya tahu, kamu bisa. Kenapa? Karena saya tahu ini misalnya kemampuan dia waktu saya ajari, analisis dia, dan segala macamnya. Sehingga saya memperkirakan, dia tahu. Itu saya dosen. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan kita. Nah, jadi musibah itu dihadirkan oleh Allah agar kita tahu batas kemampuan maksimal kita itu. Karena kita tidak pernah memaksimalkan kemampuan kita. Itu yang dimaksud dengan illa wus'aha. Sehingga, misalnya gini, dulu kita ini, kalau dapat misalnya, waktu kuliah misalnya, kayaknya tidak bisa selesai itu tesis saya itu. Tidak bisa selesai skripsi saya itu. Ternyata selesai. Ternyata kita saja yang kurang memaksimalkan. Aduh, dapat kalkulus, nggak bisa rasanya saya. Nah, kalau dipelajari pelan-pelan, akhirnya bisa. Sebenarnya kita ini punya kemampuan yang sangat hebat. Cuman kita ini tidak memaksimalkan. Lah hadirnya ujian dan musibah itu agar kita ini memaksimalkan ujian kita. Nah, kalau orang itu bunuh diri, orang itu biasa itu bukan karena dia tidak mampu. Dia saja tidak menggunakan kemampuannya dan mungkin dia
mengikuti nafsunya, mengikuti setan dan segala macam. Enggak. Kita ini semuanya punya kemampuan yang pasti mampu kalau diuji oleh Allah. So, karena itu kita tidak diuji seperti Nabi Muhammad. Karena itu kita tidak diuji seperti Nabi Ayub. Karena itu kita tidak diuji seperti Nabi Hud dan segala macamnya. Kenapa? Karena kemampuan kita tidak segitu. Tetapi kalau kita dapat ujian, pasti kita mampu. Kenapa? Kalau kita tidak mampu, berarti masih ada sesuatu yang belum kita maksimalkan. Ya, itu poinnya. Karena tidak mungkin Allah berdusta terhadap ayatnya sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Demikian mungkin, Mas. Oke, syukron Ustaz. Langsung dilanjut dengan doa Ustaz. Ya, saya kira itu dulu ya. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita diberikan oleh Allah kesabaran dan kemampuan kita untuk mengelola semua musibah dan ujian dalam hidup, dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari umat-umat terdahulu, terutama kaum Ad, kaum Samud, dan semua musibah yang pernah kita alami dan dialami oleh orang-orang sebelum kita, sehingga makin memudahkan kita untuk menyadari kekuasaan, kemahakuasaan, dan pentingnya kita untuk terus-menerus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.